Kabuki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah direkam ya, Ma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi, Bu Waalaikumsalam Salia. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Salia. Selamat pagi, Bu Dian. Baik. Selamat pagi, Bu Dian. Baik, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Ya, diberikan kepada saya, di mana pada hari ini kita akan melakukan sesi wawancara ya, Bu. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih ya, dahulu kepada Bapak Ibu guru hebat Indonesia semuanya, di mana pada pagi hari ini saya sudah bersama Ibu Salia. Beliau itu adalah seorang kepala SD Negeri 05 Purwasari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Beliau itu adalah seorang guru senior di salah satu kabupaten di Cilacap. Nah, kita hari ini akan berbincang masalah tentang dilema etika yang akan disampaikan oleh Ibu Salia. Baik, Bu Salia, kita akan mulai wawancaranya ya. Baik, ya, Bapak Ibu guru hebat Indonesia ya, semuanya, ya. kita mulai pertanyaan yang pertama untuk Ibu Sal. Yang pertama adalah, pernahkah Ibu menangani permasalahan dilema etika di sekolah? Mohon penjelasannya, Bu ya. Ya. Untuk saya pribadi sebagai yang dituakan di SD Negeri Purwasari 05 Kecamatan Wanarja Kabupaten Cilacap, ini ya pernah mengalami atau menghadapi dilema etika, yaitu di sini saya jelaskan adanya seorang guru PNS maupun guru honorer itu yang memiliki, seorang ibu guru memiliki bayi kecil. Karena memiliki bayi kecil, saya sendiri sebagai seorang ibu itu sudah kodratnya itu melahirkan. Ini guru tersebut itu sering terlambat datang, yang jelas itu karena si kecil tersebut itu butuh penanganan yang lebih baik dari ibu kandungnya. Ia harus menyusui anak yang masih bayi, ia memandikannya, yang jelas juga menyusui anak tersebut sebelum guru tersebut berangkat menunaikan tugasnya di sekolah, sambil menunggu pengasuhnya datang. Bahkan kalau sedang demam bayinya, itu ibu guru tersebut itu minta izin untuk tidak melaksanakan tugas karena harus membawa sang bayi atau anaknya itu ke klinik kesehatan. Itu seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bu? Ya, kami cara mengidentifikasi atau mengenal kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika itu ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, yang mana pilihan tersebut keduanya itu adalah pilihan secara moral adalah benar, tetapi bertentangan sebetulnya. Itu seperti itu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang bersifat dilema etika. Jadi merupakan serba bingung. Di satu sisi memang itu harus ditangani, tapi di sisi lain itu memang bertentangan dengan tugas utamanya. Tapi dua-duanya itu penting. Itu cara mengenali atau mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu tersebut, seperti itu, kemudian.
Baik, Bu. Kemudian, Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Ini karena memang harus hati-hati ya. Ini sifatnya manusia, manusiawinya juga harus berbicara di dalamnya. Apalagi yang sering ditangani atau dihadapi ini permasalahan sering membentur ibu-ibu, khususnya karena saya di dunia pendidikan, maka sering terbenturnya dengan ibu-ibu guru yang bukan hanya menangani masalah punya bayi dan lain sebagainya. Ini cara pengambilan keputusan saya sebagai yang dituakan di sekolah apabila dihadapkan dengan dilema etika seperti ini, itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan, kita harus menganalisa dulu terlebih dahulu permasalahan dari kasus tersebut. Jika kasus tersebut itu merupakan rujukan moral itu kan merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Di sini harus benar. Apabila memang permasalahannya itu masuk dalam rujukan moral seperti tadi yang saya jelaskan, maka kita harus bersikap tegas, yaitu memihak jelas kepada kebenaran. Itu seperti itu, walaupun jalan berat adanya. Pengambilan keputusan yang dilakukan harus secara akurat. Itu keputusan yang diambil itu harus berdampak juga pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk dua-duanya. Yang nyaman di yang sedang bermasalah, nyaman juga tidak berdampak negatif. Ada yang mengambil kebijaksanaan seperti kepala sekolah atau kami ini sebagai yang dituakan, itu seperti itu, Bu Dian. Baik. Selanjutnya, Bu ya, langkah-langkah atau prosedur teknis seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menangani kasus dilema etika? Ya. Terima kasih. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi dilema etika atau bujukan moral boleh dikatakan, itu langkah-langkahnya yang pertama itu yang bisa kami lakukan adalah mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi itu. Yang keempat, membuat keputusan jelas ini dan melakukan refleksi. Itu langkah-langkah yang bisa kami ambil, Bu. Baik, Bu. Hal-hal apa saja nih, Bu, yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika, Bu? Itu hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah yang pertama melakukan analisa resiko, yang kedua berbicara dengan orang yang bersangkutan, yang ketiga mengacu pada peraturan yang berlaku, yang keempat meninggalkan situasi tersebut sepenuhnya apabila memang